Nah, mari kita mulai dengan di antara berbagai macam start nih. Ya. Mundur lagi lebih basic. Boleh. Kalau di kalender Masehi kan 12 bulannya. Benar. Kalau di kalender Islam 12. 12 juga. Di antara semua bulan itu, kenapa Ramadan Syawal ya? Iya. Ramadan setelah itu baru bulan Syawal. Setelah itu bulan Syawal ya. 1 Syawal itu Lebaran. Iya. Kenapa bulan Ramadan itu bulan yang dianggap suci? Iya. Jadi sebenarnya bulan-bulan suci di dalam Islam tuh, sebelum Islam ada bulan-bulan suci juga. Dilarang berperang di situ, harus menjaga dan segala macam. Nah, cuma di dalam Islam diganti Ramadan ini sebagai bulan yang paling suci. Paling suci. Paling suci. Nah, kenapa dianggap bulan paling suci? Karena yang pertama, di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu kan kita udah bahas, dia nempel kemanapun dia jadi spesial. Dia nempel ke bulan-bulannya jadi paling spesial, dia nempel ke malaikat yang bawa malaikatnya jadi paling spesial, dia nempel kepada nabi-nabinya jadi paling spesial, dia nempel satu malamnya jadi paling spesial. Nah, itulah terus kemudian bulan Ramadan. I see. Ustaz, kita mundur dikit ya. Mumpung kita lagi ngomongin soal kalender Islam. Boleh. Bulannya apa aja sih? Kan aneh Ustaz, masa saya hafal kalender Masehi gak hafal kalender Islam, kan saya Muslim. Harusnya kita 3, 2, 1 selamat tahun baru. Itu di tahun baru Islam harusnya. Tapi menarik ya, aku juga akhirnya baru mempelajari tentang kalender-kalender kita yang sekarang kita kenal. Dan itu ternyata banyak banget pengetahuan yang bisa diambil dari situ. Coba bayangin ya, kan kita mulai dari Januari. Tahu gak sih orang-orang Romawi yang menggagas kalender itu mulai dari bulan apa? Bukan Januari. Enggak. Emang enggak? Maret. Emang ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti bukan Maret ya. Sebelumnya lagi. Berarti Februari. Harusnya Februari. Iya. Karena harusnya September itu adalah bulan ke-7. Septa. Oh gitu ya? Iya kan, September kita 9 kan? Iya betul. Berarti mundur 2 kan harusnya kan? 7. Iya. September, setelah September, Oktober, Okta. Artinya 8. Lalu terus Oktober, November, Nova artinya new. November 11 ya. Desember kan 10. Iya. 10 Deka kan? 10 kan ya. Berarti September, Oktober, 9 tuh November berarti ya. Tapi kenapa geser? Nah itu dia tuh. Gara-gara ada 2 kaisar yang mau masukin namanya. Ya ampun. Karena kan kalau gak salah kan kalender Masehi Agustus. Oh gitu. Iya, dia kan mau masukin namanya tuh. Jadi Janus itu kan yang pertama. Karena Janus itu katanya dewa yang ada punya 2 muka. Dia lihat ke belakang, dia lihat ke depan. Nah maka Janus yang pertama. Februari Februata, Juno Februata itu heranya mereka. Maret itu adalah Maret, artinya Mars itu dewa perang misalnya. April itu juga nama dewa. Nah Mei itu katanya nama dewa juga. Juli, Agustus tuh. Nah itu problem 2 orang tuh kan itu kan ya. Nah tapi kalau kita bahas di dalam Islam, aku dulu belajar pakai lagu mas. Lagu? Iya ada lagunya mas. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir gitu kan ya. This is the month in Islam gitu kan ya. Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab and Sya'ban. Saya gak belajar lagi itu lagu. Ramadan and Syawal, Zulqa'dah and Zulhijjah. This is the month in Islam. Nah, jadi artinya itu adalah bulan-bulan di dalam Islam. Jadi apa aja sih? Aku tahu sih pasti banyak protes ini mas. Aku nyanyi. Yakin aku. Mereka bilang mana nadanya? Kan dalam rangka penjelasan. Kalau mau nyanyi mah ikutan idol ketemu soleh-solihun. Nah, ya, makanya. Oke, jadi tadi bulannya apa aja? Muharram. Itu yang pertama. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kenapa namanya Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Nah itu yang belum aku pelajari tuh. Itu penamaan sesuai dengan karakteristik yang ada pada saat itu. Oh, soalnya kan kalau saya nggak salah ya, kalender Masehi itu kan dibuatnya di Vatikan ya nggak sih? Kalender Masehi itu dibuatnya bukan di Vatikan, dia dibuatnya di Romawi. Bukan di Vatikan. Jadi Romawi Vatikan hanya mengikuti Gregorian namanya. Iya, Gregorian kalender. Betul sekali. Karena waktu ke Roma, ke Vatikan sebenarnya terus ditunjuk itu tower yang itu di situ pertama kali dibikin. Benar, Gregorian. Gregorian ya. Sebelumnya Julian kalender. Di fix sama Gregorian untuk dibenerin beberapa. Karena kalender mereka sebenarnya berdasarkan musim tanam. Nah, kalau kalender Islam? Kalau kalender Islam bukan berdasarkan musim tanam tapi bulan. Kalau kalender Gregorian berdasarkan matahari, kalau Islam berdasarkan bulan. Sama kayak orang Cina. Orang Cina berdasarkan bulan.
Yeah. Jadi bulan awal, bulan akhir itu terus kemudian dihitung, makanya sisa sekitar 11 hari dengan Gregorian calendar. I see. Jadi artinya setiap tahun kita maju 11 hari Ramadan. Iya. Makanya gitu. Geser mulu ya. Geser mulu. Sekarang terus, enak kayaknya di Amerika, Mas. Karena musim dingin kan? Oh iya benar. Jadi lebih singkat. Oke, tapi sekarang. Jadi tadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra atau Jumadil Akhir, Rajab and Sya'ban. Yang kespesialan bulan-bulannya kan tadi kan kalau apa namanya tadi disebutkan ada bulan yang nggak boleh perang gitu. Ada. Nah itu bulan-bulan yang nggak boleh perang, nanti coba aku lupa bulan-bulannya. Ada 4 bulan kalau nggak salah di dalam Al-Quran dikasih tahu ada bulan-bulan yang kalian sakralkan di dalam Islam. Nanti aku mention itu bulan-bulan sebelum Islam. Walaupun sekarang masih tetap sakral. Salah satunya Rajab itu termasuk bulan sakral. Contohnya Zulqa'dah itu termasuk bulan haram. Lalu kemudian Zulhijjah termasuk bulan haram karena bulan haji kan gitu kan ya. Itu termasuk bulan-bulan haram. Oke, kita masuk lagi ke bulan Ramadan. Oke. Bulan Ramadan jadi spesial karena disitulah Quran turun. Betul. Terus yang membuat perayaan Quran turun itu disematkan dengan kegiatan berpuasa 1 bulan itu? Nah, ini keren banget nih. Ini keren banget. Ini dari tadi aku pengen jelasin ini pertama kali. Di dalam Islam, salah satu miskonsepsi orang adalah Ramadan bulan puasa. Itu bukan tidak pernah ya. Itu tidak menjadi highlight di dalam Al-Quran. Kata Ramadan di dalam Al-Quran cuma disebut 1 kali di dalam Al-Quran. Yaitu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berarti bulan Ramadan di dalam Al-Quran sendiri diikatkan tidak dengan puasa, tapi diikatkan dengan Al-Quran. Oke. Nah, berarti pertanyaan Mas Adi itu justru jawaban daripada gimana ya? Pertanyaannya justru jawaban gimana Mas? Pertanyaannya adalah jawaban. Tapi jawabannya nggak menjawab. Saya gimana? Masih nggak ngerti. Jadi kenapa di bulan Ramadan menjadi istimewa? Kenapa jadi puasa? Kenapa jadi puasa? Nah, karena di dalam bulan Ramadan itu ketika orang-orang diidentikan dengan Al-Quran, orang disuruh benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga harusnya mereka lupa makan. Sederhananya seperti itu. Oh gitu. Sederhananya seperti itu. Makanya sederhananya adalah nggak usah makan, fokuslah sama ibadah. Benar. Jadi kamu bisa nggak di hari-hari bulan Ramadan ini, kamu coba lupakan dulu makan, fokusmu kepada Al-Quran. Ketika kamu fokus pada Al-Quran, harusnya makan ditinggalkan tidak jadi suatu masalah besar. Makan sebagai perlambang dari hawa nafsu ya. Salah satu perlambang daripada hawa nafsu adalah makan. Nanti kita akan in depth ke situ, tapi yang jelas gini. Pertanyaan sederhana, ada nggak sih puasa sebelum dalam Islam? Jawabannya ada. Kapan Rasulullah berpuasa sebelum Allah menurunkan puasa di bulan Ramadan? Itu adalah puasanya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa setiap bulan 3 hari. Ketika bulan purnama. Oh gitu ya? Ya, bulan purnama itu 13, 14, 15 setiap bulan. Karena kita tahu cycle bulan kan adalah sekitar 29,5 hari ya. Nah kalau 29,5 hari taruh 30 hari berarti tengah-tengahnya 14 lah. Maka 13, 14, 15 itu 3 hari orang-orang berpuasa. Itu orang Yahudi. Maka di dalam Al-Quran Maryam itu berpuasa. Maria itu berpuasa. Dan ketika dia melahirkan Yesus, itu kan dia bingung kan, gimana nih aku harus ngomong apa nih? Orang Yesusnya lahir, by the way kita banyak banget di komentar orang ketika bahas Yesus ya gitu kan ya. Betul. Maaf ya, poin saya tuh justru sebaliknya, bukan seperti yang Anda tangkap, tapi ya udahlah ya. Iya gak apa-apa. Ya sudahlah, ya, juga orang salah nangkap. Artinya kita juga kalau misalnya salah, kita juga senang banget ketika dikasih ilmu kan gitu kan ya. Nah kita balik lagi, Maryam itu ketika dia bingung gimana cara ngomongnya Yesus ini gitu kan ya. Lahirnya dari mana padahal dia gak punya bapak dan segala macam. Allah bilang sampaikan aja pada orang aku lagi berpuasa. Nah puasanya orang Yahudi pada saat itu adalah 13, 14, 15 dan tidak hanya gak boleh makan tapi gak boleh ngomong. Tidak hanya gak boleh makan, gak boleh ngomong. Makanya Maryam bilang aku lagi puasa, kalian gak boleh ngajak aku ngobrol karena aku gak bisa ngobrol sama kalian. Nah, maka dia tinggal nunjuk bayi itu kan, bayinya yang ngomong, Yesusnya yang ngomong bahwasanya aku adalah Abdullah. Aku adalah Abdullah hambanya Allah. Lalu aku disuruh untuk begini. Artinya Yahudi sudah punya puasa. Rasulullah
puasa ikut Yahudi. Artinya puasa sudah ada sebelum Islam. Tapi bedanya adalah puasa sebelum Islam itu adalah tadi cuma sekadar menahan makan saja. Tapi aktivitasnya yang paling diinginkan adalah mengingat Allah sebenarnya. Maka kamu gak usah ngomong sama manusia, kamu gak usah makan, kamu ingat Allah. Di dalam Islam ingat Allahnya ini dispesifikasi. Ayo dalamin Al-Quran. Karena inti daripada bulan Ramadan adalah Al-Quran. Itu satu-satunya yang diikatkan. Maka baru muncul ayat yang lain kan. Ayat yang lain di dalam Islam adalah wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan pada kalian untuk berpuasa seperti orang-orang zaman dulu sudah berpuasa supaya kamu menjadi bertakwa. Itu tujuan berpuasa. Supaya kamu menjadi bertakwa. Betul. Tapi pertanyaannya, seperti yang Mas bilang tadi, apakah puasa ada di selain bulan Ramadan? Jawabannya ada. Dan apakah tujuan puasa selain bulan Ramadan? Sama-sama takwa. Apa yang membedakannya dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan Al-Quran. Oh gitu. Jadi itu harus kita fokus dulu. Pantesan gak ada maknanya gue puasa gak ada ibadahnya. Nah, jadi gini Mas, problematika miskonsepsi itu adalah yang terjadi adalah ketika orang berpikir bahwasanya bahwasanya Ramadan adalah bulan puasa, yang jadi adalah beban. Betul. Karena puasa jadi beban. Bulan puasa lagi. Kayaknya baru kemarin gue puasa. Bulan puasa lagi. Beban. Karena mereka highlightnya pada puasanya. Yeah. Padahal puasa itu adalah efek kolateral daripada Quran. Wow. Memang harus kita akuin nih. Sekarang jadi agak beras ya. Memang harus kita akuin. Kalau ritual makan hilang dalam satu hari, tiba-tiba berasa waktu lowong itu gede loh. Benar. Dan biasanya kalau kita balik ya, jadi gini. Kapan Mas dalam hidup kita dipanggil-panggil mak kita, makan, Panji, makan, Lik, makan. Udah dibilang berkali-kali makan. Sebentar mah, lagi ngapain? Main. Kenapa main itu lebih menarik daripada makan? Karena lebih fokus. Iya, minat aja. Nah, seperti itulah harusnya interaksi kita dengan Al-Quran. Keren. Seolah Allah bilang gini, harusnya sih kamu dipanggil makan kamu nggak mau, bukan karena apa? Karena ini lebih menarik bagi kamu. Nah, ini justru yang menjadi highlight di dalam Al-Quran. Maka dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini yang menarik bagi kamu harusnya. Ayo fokus ke sini. Yang itu nanti aja. Itu ada waktunya. Itu maksudnya. Nah, makanya kalau kita bicara apa yang terus kemudian kita tahan atau apa yang kemudian kita abaikan ketika di dalam bulan Ramadan ada dua. Keinginan perut dan keinginan di bawah perut. Dua itu aja. Secara fisik ya. Nah, itu yang Mas bilang tadi. Apakah itu perlambang hawa nafsu? Betul. Karena kata Rasulullah, sumber penyakit paling banyak adalah perut. Dan manusia itu sebenarnya cuma ngendalin dua, perut dan di bawah perut. Dan di bulan Ramadan itu dua-duanya dikendaliin. Kalau emosi? Emosi itu non fisik, tidak termasuk yang dalam tanda kutip membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Oke, saya mulai ngerti nih. Aneh banget udah tua baru mungkin saya mulai ngerti puasa karena jujur ya Ustadz, ketiadaan imam dalam hidup dari kecil tuh ngaruh banget loh. Banget ya. Saya baru kalau nggak, apalagi saya SD ada ayah ibu tapi nggak ngomong. Betul. SMP nggak ada ayah karena cerai. Yeah. SMA sekolah Katolik. Saya waktu kuliah baru tahu kalau nggak ada yang namanya puasa setengah hari. Udah pasti puasa setengah hari berarti. Enggak, waktu pas dewasa udah full. Cuman saya masih sampai kuliah tuh berpikir bahwa puasa setengah hari itu sesuatu yang memang ada di Al-Quran. Gak ada puasa setengah hari. Itu cuma bokap nyokap lu aja yang ngomong biar lu belajar puasa. Benar. Lu puasa setengah hari itu gak puasa. Terus saya mikir zaman dulu, oh pantesan mereka bingung. Jadi anak-anak main ke rumah, teman-teman SD main ke rumah. Terus azan zuhur. Betul. Terus saya minum RS. Ditanya sama teman saya, kok minum? Gue puasa setengah hari. Puasa setengah hari. Siapa yang ngajarin? Gak ada di Al-Quran. Ada tau puasa setengah hari? Gak ada puasa setengah hari. Baru kuliah tuh. Lu bayangin. Jadi lu kebayang gak sih? Jadi gue tuh bukannya jebling. Gue tuh pengen belajar sebenarnya. Not informed. Not well informed. Not informed adalah jawaban yang betul. Tapi sekarang jadi lebih masuk akal. Lebih masuk akal penjelasan bahwa kenapa kita berpuasa. Poinnya adalah untuk apapun yang selama ini bisa jadi distraction untuk lu ngaji. Benar. Atau baca Al-Quran. Itu dikesampingkan. Sekarang the distractions of eating. The distractions of berhubungan seks. Atau even, nah ini saya mau ngomong. Mungkin the distractions of marah-marah dan emosi dan ngegosip dan segala macam itu hilangin. Lu tuh lagi difokusin untuk ngaji nih sekarang. Itu lebih masuk akal. Daripada, karena kan puasa sehat.
Ya kan puasa kalau mau sehat yang lain kan yang lain juga bisa. Iya. Minum vitamin gak usah puasa. Iya. Ini sekarang jadi masuk akal karena itulah bulan turunnya Quran. Iya. Itulah bulan lu mesti belajar Quran. Betul. Saking harusnya belajar Quran, udah makan, karena orang makan bisa jadi sebuah kesibukan loh. Iya, betul banget. Masak pun, Iya. Oh my God, masak itu menghabiskan waktu ekstrim sekali itu. Iya. Jadi itu ketika masak jadi nggak ada, aktivitas makan nggak ada, waktu luang itu akhirnya bisa lu fokusin ke ngaji. Dan ini jadi penjelasan paling masuk akal. Tapi menurut Mas, orang Indonesia, dia gitu atau enggak? Ya enggak sih. Karena dia justru lebih banyak buat masak kan? Iya. Buat mikirin makanan kan? Betul, tetap. Udah jam 3 mikirin mau makan apa ya? Iya betul. Justru lu harusnya disuruh jangan mikirin makanan. Makanya harusnya ketika bulan Ramadan makan lu semakin simple. Iya, makanya buka puasa itu cuma kurma sama air putih. Betul, bukan semakin rumit. Nah jadi kita gak dapat. Salah lu. Gila lu semua orang Indonesia. Nyari takjil lah lu ngaji gila. Iya makanya. Lu keluar lu. Nah, itu maksudnya. Jadi artinya pertama-tama kita harus ngelurusin miskonsepsi dulu bahwasanya Ramadan itu justru kita dikasih tahu bahwasanya ini settingnya lagi diubah nih. Pernah nonton Dragon Ball gak? Nonton. Baca sih. Di Mr. Popo tuh ada satu ruangan. Iya. Ruangan tuh settingnya diubah. Sehari di sana sama dengan berapa ribu, berapa ratus hari di luar. Dipakai latihan di situ. Itu Ramadan tuh. Wow. Allah bilang di dalam Al-Quran, settingnya dirubah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Lailatul Qadar artinya adalah kita udah bahas Qadar kan ya? Iya betul. Qadar tuh settingnya Allah kan? Iya. Nah ini settingnya diubah. Keren. Settingnya diubah. Allah bilang kalau kamu serius di bulan ini, harusnya ini cukup buat 11 bulan yang lain. Wow. Karena 11 bulan yang lain sebenarnya adalah persiapan untuk ke bulan ini. Kalau kalian harus tahu. Berarti orang yang datang dengan persiapan 3 bulan akan beda dengan orang yang persiapannya 5 bulan. Ya betul. Nah, kalau kamu berhasil di bulan ini harusnya cukup untuk 11 bulan yang lain menurut para ulama. Wah. Karena settingnya diubah. Oke.